Sebetulnya worth it atau tidak sih Pak untuk membeli minyak dari Rusia ini melihat dari produksi minyak kita? Ya pasti worth it lah Mas. Kalau kita berbicara diskon bagaimana nggak worth it? Worth it Pak. Kalau dari si harga ya, kalau kita cuma murni harga, kan itu akan mempengaruhi BPP Pak, biaya pokok produksi kilang ya. Salah satu faktornya kan feedstock. Ya kalau feedstock-nya itu sudah murah kan, walaupun kita juga bangga bahwa kilang Indonesia cukup kompetitif, ya bahkan saya dengar juga lebih kompetitif dibandingkan Singapura. Kalau itu betul kan luar biasa. Tapi kan itu berapa sih gitu kontribusinya kan? Tapi kalau kita harga feedstock-nya jauh di bawah, itu luar biasa banget itu untuk menurunkan BPP-nya. Jatuh-jatuhnya sebetulnya kepada harga final produknya BBM yang kita jual kepada masyarakat yang dalam tanda petik masih ada beberapa komponen yang disubsidi. Nah, ini otomatis akan menekan keuangan negara sehingga kita mempunyai space lah dalam hal ini. Saya yakin pasti Menteri Keuangan dan semuanya ikut berpikir keras ya karena ini menyangkut masalah belanja keuangan yang ada dalam APBN yang akan berkurang apabila kita ada efisiensi di kanan kiri dan juga mendapatkan harga impor yang cukup kompetitif atau bahkan jauh di bawahnya. Oke, baik. Saya kembali ke Pak Wawan. Pak Wawan, tadi juga Anda sempat memberikan suatu penjelasan begitu ya terkait jenis minyak Ural ini. Andai kita lihat secara kilang ataupun kilang yang ada di Indonesia, sebetulnya seberapa mampu kilang kita juga mengolah minyak jenis Ural ini, Pak Wawan? Kilang kita yang menggunakan minyak dengan kadar sulfur yang tinggi itu hanya di Cilacap, dan itu hanya satu unit, kan kilang Cilacap itu 340.000 barel per hari kalau saya nggak salah, yang bisa menggunakan minyak mentah dengan kadar sulfur yang tinggi itu hanya sekitar 125.000 barel per hari yang sampai saat ini masih disuplai oleh Saudi Arabia gitu ya. Nah, di situ ada berbagai output yang harus dijalankan. Misalnya ada lubricants unit gitu ya, yang memang didesain untuk feedstocknya tadi, karena kita nggak fleksibel, itu dari feedstock yang Saudi Aramco tadi. Pertanyaannya adalah apakah kalau pakai Urals itu lubricants-nya masih bisa dihasilkan apa enggak? Ya, saya tidak bisa terlalu detail seperti apa, karena yang bisa jawab tentunya teman-teman pengolahan Pertamina. Nah, dengan kondisi seperti itu, kita juga ingin memastikan sebenarnya kalau kilang-kilang Pertamina itu bisa didesain ke jangka panjangnya untuk bisa menerima minyak mentah dengan sulfur yang kadar sulfur tinggi. Misalnya kan kalau Balikpapan tadinya dengan ada fase 1, fase 2. Fase 1 itu ekspansi gitu ya, terus tapi minyak mentahnya masih tetap minyak mentah yang kadar sulfur rendah. Fase 2-nya sebenarnya harusnya bisa mengolah dengan minyak mentah kadar sulfur yang jauh lebih tinggi, sehingga fleksibilitas itu yang menjadi kunci, karena buat kilang itu mendapatkan minyak mentah yang dengan harga yang murah pada saat tertentu gitu ya, itu adalah kesempatan. Nah, celakanya adalah kalau misalnya kilangnya tidak mampu, kesempatan itu hilang. Nah, kalau kesempatan itu hilang, ya otomatis nggak bisa. Nah, sekarang pertanyaannya adalah dengan 125.000 barel per hari yang tadi ada gitu ya, dan kalau itu nanti kita pakai minyak dari Rusia, itu akan mereplace yang dari Saudi Arabia gitu kan. Nah, itu apakah juga menjadi satu kendala untuk apalagi hubungan jangka panjang dan sebagainya. Yang seperti ini kalau kita masih ada di OPEC sebenarnya gampang untuk diomongin gitu ya, dan dan kita bisa dan Rusianya kan OPEC plus gitu ya, Rusia sama Saudi juga, dan kita bisa bicara deal macam-macam nih gitu ya, bisa kita gabung-gabung dan sebagainya begitu, sehingga diplomasi energi ini menurut saya juga perlu kita perhatikan, karena kita sangat kurang gitu ya kalau kita mengandalkan kepada diplomat-diplomat kita yang tidak terlalu mengerti teknis gitu ya. Tapi kalau kita masih ada di OPEC, OPEC itu
Organization Petroleum Exporting Countries ya, bukan Organization Petroleum Net Exporting Countries. Jadi kalau kita masih mengekspor dan kita masih mengekspor gitu ya, nggak ada salahnya gitu kita, bukan karena saya pernah di situ, tapi gunanya itu banyak sekali gitu Baik. ya. Apalagi ada geopolitik misalnya antara Iran dan Saudi dan sebagainya. Kalau kita bisa bermain di situ, banyak sekali yang kita bisa dapatkan, terutama untuk mendapatkan yang barang-barang yang lebih murah tadi, seperti contoh kita mengambil LPG dari Iran. Dan itu hanya bisa karena kita waktu itu anggota OPEC. Baik.